Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa. Dan insyaallah sebentar lagi kita mengikuti pengajian rutin dalam buka puasa pada hari yang ketiga bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berita al-Muharram Al-Muharram telah berada di tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan juga di dalam menyampaikan ilmunya kepada kita semua bisa kita terima dengan bagus. Shalawat dan salam kita sanjurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita di hari kiamat nanti, mengharapkan salawat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mengawali pengajian kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa menerima apa-apa yang nanti akan disampaikan dan sekaligus bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu ketika kami dengan banyak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramat, Bapak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitabnya tolong diganti deh Pak, soalnya acak-acakan ini. Kemarin kitab saya udah saya lurusin, halamannya diacak-acak lagi. Nanti saya bingung sendiri, perasaan udah saya lurusin kitab saya. Nah, kitab saya udah saya lomengin perasaan. Nah. Baik, karena iklan ini orang kitab udah saya lurusin, udah saya pisah kitab saya. Sekarang kita lanjut pengajian sore ini halaman 16. Kemarin sampai Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin ya. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepada orang tadi,
wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nah itu wala yuakhira, rata-rata penyesalan orang apabila sedang sakaratul maut, mati gampangannya, itu rata-rata penyesalannya satu. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran seperti itu. Laula akhortani ila ajalin qarib, hendaklah engkau tunda sebentar aja, jangan engkau cabut nyawa saya, minta waktu sebentar saja. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, saya akan sedekah supaya saya termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ketika manusia nyawanya masih melekat, merasa masih umurnya panjang, ketika dikasih anjuran untuk berinfak, untuk bersedekah, kan seolah-olah berat. 1001 alasan, mempunyai alasan untuk menolak yang namanya sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya. Nah, dalam akhir surah Al-Munafiqun, ini pun sering dibaca oleh para imam kalau sholat Jumat besok nih biasanya. Nah, itu sering ayat ini dibaca, wala yuakhirallahu, itu tadi, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, berilah kesempatan kepada aku sejenak saja. Nih, fa as-saddaqa, akan saya sedekah. Ini ketika orang sudah sakaratul maut, baru dia memahami, mengalami betul fadilah dan manfaatnya sedekah. Enggak sholat, enggak apa, enggak puasa, sedekah. Itu menandakan selama ini kita hidup, hal yang paling membelenggu kita adalah cinta harta. Saking cintanya, berat untuk kita keluarkan. Orang itu sadar ketika sedang sakaratul maut. Nah, anehnya Allah membantah, fayaqulu lahu wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah akan menunda, Allah tidak akan menunda kepada seseorang apabila ajalnya udah tiba. Udah, boleh aja lu teriak-teriak entar. Tapi Allah mempunyai kehendak sendiri. Walayu akhirah, itu pakai lan. Lan itu dalam ilmu nahwu disebut harfun nafiyin wa taklifin. Enggak bakalan terjadi. Orang kalau udah sekarat mati, ya udah mati. Nah, itu lah iya cabut. Bodoh amat. Lu mau sedekah kek, mau kagak kek, ngapain? Kemarin kan udah dikasih kesempatan. Berapa umurmu sebelum sekarat? Mana aja tuh. Bener. Kamari Gusti boleh nyaho cicing bae sia. Ayo nak ge sekarat. Pura-pura mau sedekah. Di kepret kalau malaikat kan gitu kan. Masyaallah. Maka kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Teman, kalau ayat ini enggak diterusin. Kalau dalam ayat Al-Munafiqun kan diterusin, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah khabirun, maha mengetahui terhadap lembut-lembutnya perkara.
bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini ayat luar biasa. Maka ayat ini nyaris oleh para khotib ketika menjadi imam Jumat itu biasanya dibaca. Itu biasa ayatnya diawali dari ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi. Nah, itu yang ayatnya tadi, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Itu ayat ancaman sebenarnya. Udah kalau udah sekarat mah udah ribet ya dah. Udah nggak manfaat apa-apa udah. Lah mau nyesel apa? Lah ya itu tadi kata Abah, kemarin kemana aja, iya kan? Lu ini menandakan betapa manusia sangat-sangat cinta kepada hartanya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Iya kan? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Udah jelas itu. Itu dalam surah apa itu? Oh ya, surat Al-Adiyat, wal Adiyati dhabha wal Muriyati dan seterusnya itu. Udah manusia memang disuruh cinta kebaikan lasyadid. Oh iya kan? Berat. Nah, orang itu sadar, manusia itu sadar ketika sakaratul maut. Persis Fir'aun ketika magep-magep kelelep oleh air laut, baru dia ngomong, inni tubtul an amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya sekarang beriman, saya sekarang tobat, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa sama Nabi Harun. Udah mangkep-mangkep baru tobat sia. Kamari kamana bae sia. Tuh kan begitu kan? Tuh. Ini luar biasa, ini fenomena menarik untuk kita supaya perlu saya kombinasikan. Syarat tobat itu kan pernah saya sampaikan, mungkin dalam kitab ini juga, yang kitab Risalatul Mu'awanah yang syarahnya. Allah itu menerima tobat pertama malam tatlu isyamsu min maghribiha, selagi matahari belum terbit dari barat. Kan gitu. Ini kitab jelas referensinya, hadisnya pun jelas. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, sahih hadisnya. Secara umum, secara individual, man taba qabla ayyughira taballahu alaih. Siapa yang tobat sebelum sekarat gamangannya. Ini untuk individu. Malam yughir, sebelum nafasnya ger. Itu maksudnya sekarat, maka diterima. Nah, ini kan masih bahas kaitannya tulul amal. Orang yang panjang angan-angan, sampai angan-angannya iya, seolah-olah dunia seisinya ini kalau perlu hanya milik dia, yang lain disuruh ngontrak kali, kan begitu kan? Nah, sampai dibangun kesadaran atau orang tadi disadarkan oleh Allah saat ia sedang sekaratul maut. Nah, sampai dalam kondisi sekaratul maut, orang yang sedang sekaratul maut minta kesempatan sejenak saja, sebentar saja, untuk bisa meninfakkan hartanya. Ini sebenarnya
Intinya di situ udah. Artinya apa? Di saat kita dikasih kesempatan, jangan bakhil, jangan pelit, jangan koret, jangan buntut gasir, jangan pantat kuning, apalagi. Lah ya udah tadi buntut gasiran. Lah iya kan? Nah itu. Giliran dimintain takjil, puasa-puasa sendiri, minta takjil sama gua. Loh kan kadang-kadang ada aja orang yang ngomong mah bantu mah kagak ya. Bener. Oh itu subhanallah. Oke. Termasuk yang ayat berikutnya Allah juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir fadzuku. Udah titik itu. Awalam nu'ammirkum, bukankah telah kami beri umur kepada kalian semua? Bukankah kami beri kesempatan kepada kalian semua? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yaitu orang yang ingat jadi pada ingat. Lah yang kagak ya kagak. Kan berarti mafhum mukhalafahnya begitu. Wajah akumun nadhir, sampai datang kepada kalian semua an-nadhir. Apa an-nadhir? Jamaah di Sulawesi. Yang kalau puasa duluan kan an-nadhir. Itu bukan. Tulisannya iya lagi. An-nadhir yang memberi peringatan. Yang memberi peringatan banyak. Kita nggak mati mungkin, orang lain yang meninggal. Kan beri peringatan. Atau mungkin peringatan beneran. Tiba-tiba kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, itu kan bentuk peringatan. Loh iya kan? Macam-macam. Saya udah pada putih jenggotnya, Pak Sopan apalagi. Loh iya kan? Mbak Imam. Lah emang itu enggak nazir. Lah, uban itu emang bukan dikira peringatan. Gigi udah pada poel saya mah. Lah iya kan? Gigi udah pada nyoplok, gigi udah pada ombong. Emang itu bukan peringatan. Masih baik kagak ngaku kan gitu kan. Lu kagak ngomong sih, kagak ngomong. No, kumis udah pada putih, jenggot udah pada putih, rambut udah jelas lah. Lah emang itu bukan peringatan apa? Lu kadang-kadang orang masih aja bantah. Masih baik ngaku muda. Mbah Imam biar kata 80. Wah, enggak mau dikata tua. Masih muda kita. Umpamanya. Iya kan? Nah, coba ya. Di antaranya kan. La ilaha illallah itu di antaranya. Baru 50 ya. Masa. Wah itu. Wisata iya, wisate juga iya. Wah salah. Iya kan? Fadzuku, maka rasakanlah dampak dari apa yang kalian kerjakan. Akhirnya fayakhruju minad dunya bi khasratin la akhiralaha wa nadamatin lan tihaalaha. Akhirnya orang tadi yang ketika diseru, diajak untuk berbuat baik, untuk tobat, untuk sedekah dan lain sebagainya, akhirnya timbul penyesalan sampai matinya pun. Fayakhruju minad dunya bi khasratin, mati keluar dari dunia dengan penuh penyesalan. Udah menyesal, la akhiralahu, udah nggak ada akhirnya. Udah mati udah nggak bisa ditebus. Kalau kita masih hidup begini masih ada kesempatan kapok. Nah kalau udah mati, tuh walantiha alaha, maka akhirnya fakosir ya akhi,
amalaka wal yakun ajaluka nasba ainika, maka akhirnya kurangilah, sedikitkanlah angan-anganmu. Kalau ini bab angan-angan kemarin, udah kalau berangan-angan yang benar. Karena kemarin bab mengurangi angan kan gitu kan. Jadikanlah bahwasanya ajalmu itu ada di depan matamu. Nah itu maksudnya. Iklan. Wa amalaka waro'a dhuhrika, dan jadikanlah angan-anganmu di belakangmu, jangan di depan. Kalau angan-angan di belakang berarti nggak dipikirkan. Lah kalau di depan, lah kan menjadi tujuan. Udah jadikan angan-angan itu masa lalu. Udah ngimpi pengen punya Innova hybrid, udah lupakan. Hybrid umpamanya udah tua, udah ya gak? Udah pengen mempunyai rumah masa depan, udah lupakan. Pengen tingkat gini-gini, rumah masa depannya adalah kuburan. Udah gitu aja, itu yang dijadikan. Jadi untuk mengisi sisa waktu yang ada, kita lebih hati-hati. Udah nyari yang rezeki yang halal, udah yang baik-baik. Udah model nipu, bohongin orang, itu mau udah cukup kemarin-kemarin. Itu masih selebor, masih selonong boy. Ketika masih umur 40-50. Udah sekarang mah udah 50 jalan, udah pada tua. Lagunya jangan pada mentah, lagunya jangan pada sengak. Kan begitu kan? Itu maksudnya. Waj'al apa tadi? Wal yakun ajaluka nasba ainaka wa amalaka waro'a dhuhrika. Wasta'in ala dzalika min dzikri hadzimil ladzat, dan mintalah pertolongan kamu untuk ingat itu semua dari menyebutkan yang mencabut kelezatan. Yang merebut kelezatan apa? Mati. Kan kata Nabi, aksiru min dzikri hadzimil ladzat al maut. Kan gitu. Wa mufarrikil jamaat, dan yang memporak-porandakan jamaah. Wa tafakkar min darji amamika minal ma'arif wal qurubat, dan berpikirlah kamu dari tangga-tangga yang ada di hadapanmu dari ma'rifat dan kerabat. Wastasir kurbal maut, dan merasalah kamu bahwasanya kematian ini udah sangat amat dekat. Udah, kalau orang rumusnya itu mah bener insya Allah. Mau puasa bener. Dah, jangan-jangan ini puasa saya puasa yang terakhir. Itu maksudnya. Ntar kalau besok mati bagaimana? Lah kalau orang puasa seperti itu kira-kira khusyuk apa enggak puasanya? Khusyuk. Diajak ngomongin orang mah udah kagak mau lagi. Kalau kemarin-kemarin mah iya. Wah, masih nimpalin. Ini bagaimana ini? 02, 01, 03. Wah, umpamanya itu kemarin. Alah udah, itu di kuburan enggak ada urusan. Lu iya kan? Walaupun seolah-olah di dunia ini iya. Alah udah, enggak ada apa-apanya. Nyesel nanti malah pada. Tuh. Fa innahu aqrabu ghaibin yuntazur. Karena kematian adalah perkara gaib terdekat yang ditunggu. Gampangannya yang pasti itu mati. Udah pasti. Amru aqrabu ghaibin yuntazur. Akrab itu. Maksudnya akrab yang paling dekat, ini isim tafdil. Kematian adalah
perkara gaib yang paling dekat yang dinanti. Udah, kita nanti lebaran belum tentu. Bisa jadi lebaran yang gak lewat kita yang udah lewat duluan. Mati maksudnya. Lu iya kan? Masya Allah. Wa kun musta'iddan lahu, dan jadilah kamu orang-orang yang siap-siap untuk menyambut kematian. Mutakhawifan hujumahu fi jamil halat, dengan orang yang merasa takut terhadap ancamannya kematian yang selalu datang dengan tiba-tiba. Oh, jangan sembarangan. Di sini mungkin oke. Coba di luar daerah. Kayak ini yang lagi di wilayah Jawa Barat lah. Umpamanya di daerah di puncak ini ada tadi Pohon Tumbang ya. Kemudian di Garut Selatan, kemudian dia termasuk di Ciamis, ya Sukabumi Selatan ya. Marah lah. Orang Roro Kidul disuruh pakai jilbab, marah kan dia, berontak. Kalau Banyuwangi Gus Dur kan gitu dulu. Loh kenapa terjadi itu kan? Loh yang Roro Kidul disuruh pakai jilbab, lah marah lah kan itu. Banyuwangi Gus Dur ini mah. Oke, itu diantaranya. Jadi intinya apapun yang terjadi, tetap kita persiapkan diri kita bahwasanya kematian adalah keniscayaan. Kematian adalah satu kepastian, maka kurangi sedikit demi sedikit euforia kita, lagu sengak kita, ya kan? Wah, yang seolah-olah ya namanya anak muda, seolah-olah hidup selamanya. Padahal mati nggak harus tua dulu, sebagaimana mati tidak harus sakit dulu. Banyak anak muda yang sehat mati. Banyak lah. Loh iya kan? Yang tua nggak mati-mati ya kan? Lah iya. Loh ini sudah jelas loh. Nggak jaminan. Lah iya kan? Sembarangan. Lah bocah muda kemarin sore masih petekek, masih naik motor gaya ngebut masih ini sama kita. Aki-aki yang diajak ngobrol, aki-aki itu malah masih hidup, masih sehat, ya masih ini. Anak mudanya malah mati duluan. Lu ini fakta banyak sekali, benar. Walaupun aki-aki yang mati duluan udah pasti lebih banyak lah, nah, kan gitu kan. Tapi nggak semuanya seperti itu. Maka betul-betul ini semua kita jadikan pelajaran. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul walladzi nafsi biyadihi ma rafa'tu tarfi fadhanantu inni akhfaduhu hatta ubadhu wala akaltu luqmatan hatta dhanantu anni la asihuha hatta aghaddu biha minal maut. Kata Rasul, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, saya tidak bisa mengangkat pandangan mata. Orang kan kadang-kadang melihat begini kan mata diangkat kan. Ini enggak jaminan ketika mata dikedipkan kemudian masih hidup. Itu kata Nabi. Kalau kacamata saya copot kan nggak kelihatan kan. Sampai saya dicabut nyawa kata Nabi. Wala akal tuluk matan, dan saya tidak makan sesuap. Anggap aja kita nanti buka puasa bersama umpamanya kan. Hatta dzanantu anila asihuha hatta aghadha biha minal maut. Sampai saya ini enggak menelan makanan tadi. Lah iya kan? Sampai saya ini
mati. Udah kita nggak tahu. Ini masalahnya. Loh gitu loh. Udah habis. Udah beda halaman. Al-hadis. Wa rubbama dzaraba biyadihi alal haiti lil yatimi fayuqalu lahu innal ma'a qaribun minka fayaqulu la adri la'alli lam ablaghu. Dan terkadang Rasul warubbama dzaraba biyadi alal hait lil yatim. Rasul masih nepuk-nepuk tangannya di atas tembok untuk anak yatim, dan ia berkata innal ma'a qaribun minka, bahwasanya air ini dekat dari ini. Enggak ngacak lagi kan ya halaman nih. Tuh, pernah ngacak ini halaman. Udah biarin ntar aja dah. Masih belum ini. Iya. Nah, itu diantaranya. Fayaqulu la adri la'alli lam ablaghu wa kana as-siddiq radhiyallahu an yansidu kullu mri'in musikhun fi ahlihi wal ini syair ya. Wal mautu adna min siraki na'lihi. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq membacakan nasyid. Tahu nasyid kan? Mendendangkan lagu. Kullu mri'in musikhun fi alihi. Setiap seseorang boleh jadi dia sehat di mata keluarganya. Tapi wal mautu adna min siraki na'lihi. Oke, seseorang tadi mungkin sehat dalam keluarganya, tapi kematian jauh lebih dekat antara dua sendalnya. Sendal ini kan sepasang, ya kan? Kematian itu lebih dekat dari pasangan sendalnya. Kan sendal sepasang nih. Di antara pasangan sendal ini kan ada jarak. Kematian itu yang lebih dekat dengan jarak sendalnya. Lah kan kita orang sendal nempel, kan pikiran kita gitu. Ini gambaran yang digambarkan oleh Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian qala Hujjatul Islam, berkatalah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaih, i'lam annal mauta la yahjamu fi waqtin mahsusin wa sinnin mahsusin wa halin mahsusin. Ketahuilah bahwasanya mati itu tidak menyerang dalam waktu tertentu, wasinin maksusin pada umur tertentu, wahalin maksusin dan pada keadaan tertentu. Mati itu ngacak, tadi disebutkan. Mati enggak menyerang pada waktu tertentu, tidak menyerang pada umur tertentu, dan tidak menyerang pada keadaan tertentu. Enggak, ngacak dia. Orang boleh jadi sehat, lebih sehat dari kita. Wah, gagah. Weng, naik motor atau naik mobil. Juger. Kecelakaan. Game over. Isdet apa? Ada iya kan? Lu padahal sehat banget dia. Enggak tahu kita. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Kemudian wala budda min hujumihi fal istidadu lahu aula minal istidadi lid dunya. Serangan dari kematian itu mah pasti, maka mempersiapkan diri untuk menyambut kematian itu aula,
lebih utama, lebih baik daripada mempersiapkan diri untuk menyambut dunia. Kemarin pada nyambut pilkada atau pilpres, ya enggak, tim sesnya pada ada yang kalah, ada yang stres. Loh iya apa enggak? Pilek juga sama. Kan ada juga yang sampai jalan nggak pakai baju, stres. Loh iya kan ya. Nah, orang yang mempersiapkan dunia, menyongsong dunia aja sampai pada gila, sementara dunia ini nggak pasti, sementara kematian itu adalah pasti. Maka persiapkan dirimu untuk menyongsong kematian secara pasti. Masya Allah, lah ini baru datang nih. Ya kan? Alhamdulillah. Nah itu diantaranya. Udah titik. Masih lama ini? Lama. 10 menit. Oke. Itu bab apa namanya? Tanawulul bab tulul amal. Apa namanya? Panjangnya angan-angan udah selesai. Sekarang faslun, karena masih 10 menit ya. Ya lanjutlah. Masa 10 menit sih? 14 malah. Wah iya. 15 lebih. Kan jam 6 lebih 5. Lebih 7. 7. Masya Allah. Jalannya lebih cepat. Oh di lebih. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Faslun ay hadza faslun. Wa amma tanawulul harami wasyubuhati fahuwa la mahalata yusarrifu anit taati wa yad'u ilal maksiyati. Nah ini catatan buat kita. Adapun mengambil tanawul itu gampangnya mengambil, menikmati, memakan, itu maknanya tanawul ya. Mengambil rezeki yang haram, wasyubuhati dan rezeki yang syubhat. Kalau haram kan jelas, kalau syubhat remeng-remeng, halal 100% mah kagak, tapi haram 100% juga kagak, remeng-remeng. Maka fahuwa la mahalata, mengambil rezeki yang haram atau yang syubhat tadi secara pasti akan memalingkan seseorang dari taat. Orang yang makan yang haram diajak lempeng itu loh, susah. Udah gitu aja dah. Diajak, udah ayo ibadah, sholat, gini. Mungkin di rumah mah udah serius. Wah udah pakai, pokoknya persiapan ibadah dah. Begitu nanti musola itu nanti ada baik alasannya. Entah sakit perut jadinya, yang lain pada jamaah dia berak-berak umpamanya. Pokoknya ada aja pengalaman. Jadi makan perkara yang haram akan dominan memalingkan seseorang dari taat kepada Allah. Berat untuk taat. Sebaliknya wayat'u ilal maksiyati, dan menarik, mempermudah untuk berbuat maksiat. Mudah makan barang haram diajak maksiat, begitu ada suara kling dung dung, wah udah connect. Oke, kode katanya itu. Kan gitu kan. Ntar malam kita ya bahasa kasarnya gitu. Udah kode-kode khusus. Apapun bentuknya. Nah, waqad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis marfu bahwasanya Rasul bersabda, man akalal halalah atau adhu jawarihuhu sya'a am abah.
Waman akalal haroma asodhu jawarihuhu sya'a am abah. Udah segitu dulu. Coba pelan-pelan kita perhatikan. Barang siapa yang makan rizki yang halal, rizkinya halal, halalan, thayyiban. Udah pokoknya terserah rizkinya. Kita bukber ini kan halal orang dikasih orang. Maka anggota tubuhnya akan nurut kepada dia, kayak saya nurut kepada Allah, baik dengan kesadaran sa'a am aba, atau dia menolak. Maksudnya menolak nggak sadar, ya pokoknya taat aja, gitu loh maksudnya. Saya ulangi, barang siapa yang makan rezeki yang halal atau adhu jawarihuhu sa'a am aba, maka seluruh anggota tubuhnya akan nurut kepada dia, baik nurutnya dalam keadaan sadar, itu maksudnya sya'a, berkehendak, berarti kan sadar, am aba, atau tidak sadar. Maksudnya tidak sadar, dilalahnya diajak maksiat yang nggak mau, tapi maunya malah berbuat kebaikan, taat. Bisa dipahami nih. Nah, ini pentingnya makan makanan yang halal. Ini kita puasa. Puasa itu kan la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Menurut Imam Qusairi, ini udah berkali-kali saya sampaikan, takwa ini terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, dan ya. Taknya tawadhu, qafnya qanaah. Udah saya nggak bahas yang lain. Saya bahas wawnya waro. Orang puasa ini kan kita semua belum ada yang makan dari tadi beduk subuh, dari imsak dah gampangannya. Padahal kita tahu di rumah ini kita ada makanan, minuman lengkap, kolak ada, sirup ada, mungkin sisa cendol kemarin kok masih ada di kulkas. Kita bisa menahan diri dari makan tadi karena memang kita niatkan untuk puasa. Menahan diri dari makan makanan yang halal yang kita punya saja mampu. Kenapa? Kadang-kadang orang pada nggak nahan untuk menahan diri dari makan makanan yang haram. Ini bab sabar diantaranya. Bisa difahami nih. Nah, maka kalau kita konekkan dengan pemahaman sabda Nabi, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka semua anggota badannya akan taat nurut pada dia, baik dengan ia sadari atau tidak ia sadari. Sebaliknya, waman akalal haroma, dan siapa yang makan rizki yang haram, asadhu jawarihuhu sya'a am abah, maka semua anggota badannya akan durhaka pada dia, maksiat kepada dia, baik dengan kesadaran sya'a am abah atau tidak dengan kesadaran. Dengan kesadaran mungkin orang tadi mau sholat males, oh iya sadar, oh iya berat gua ibadah. Kalau orang yang gua empat duit anak yatim, gua empat umpamanya berat. Itu dengan kesadaran atau dengan dia tidak sadar. Ya pokoknya berat aja mau diajak berbuat baik. Nah kan berarti
sadar atau tidak sadar dia berat untuk melakukan kebaikan. Nah, keberatannya seseorang untuk melakukan kebaikan dan menolaknya seseorang untuk berbuat baik itu loh disebabkan dia memakan makanan yang haram. Begitu juga sebaliknya tadi. Kalau yang dimakan adalah makanan yang halal. Lah maka kita nggak usah di mata orang-orang salikul akhirah, di mata orang-orang hakikat itu nggak mau menunjuk kesalahan ke orang lain, tapi mau ngantem kesalahan itu ke diri sendiri. Ya ngapain kita harus perlu sibuk menyalahkan orang lain? Orang kesalahan itu ada pada diri, kan begitu kan? Nah, hadis marfu dari baginda Nabi ini kita jadikan sebagai ya semacam ya spirit untuk kita bisa melakukan muhasabah yang sebenarnya. Nggak cenderung kita menunjuk kepada orang lain, tapi kita balikkan jari tangan yang 3 ini ke diri sendiri. Kita nggak cenderung menyalahkan orang lain, tapi kita cenderung salahkan kepada diri. Jangan-jangan yang salah kita. Nah ini kan sebenarnya kekayaan rohani yang diraih seseorang kan melalui jalur ya dia menggali, mencari. Nah, kalau hanya sebatas teoritis mungkin nggak bakalan ketemu. Tapi ini perilaku, sikap, agama yang memang betul-betul ya itu tadi diamalkan, dikerjakan, dilaksanakan. Bukan agama semata-mata diteorikan. Nah kalau teori pada pinter-pinter. Pada yang kemarin sudah saya sampaikan, banyak orang yang bermain retorika dengan sejuta kata. Wah, membangun narasi yang sangat luar biasa. Tapi itu semua nol, kalah dengan satu tindakan nyata. Nah, itu diantaranya ya ini. Oke, waqala wafil asari awil khobari, dan itu terdapat dalam asar dan khobar. Kalau asar itu bisa jadi asar sahabat, ya ini maksudnya dalam ajaran agama Islam. Khobar itu jelas hadis, yaitu ucapan, perbuatan, tindakan dan sikapnya Nabi. Kaulin, amalin, takririn. Nah itu ya, itu namanya khobar. Tapi ada asar. Asar itu apa? Asar itu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, di dalam asar ataupun khobar terdapat riwayat yang bunyinya kul ma syi'ta famithlahu ta'mal. Mungkin keren nih. Kul ma syi'ta, makanlah apapun sesuka hatimu. Maka konsekuensi dari kamu makan famislahu ta'mal, kamu akan melakukan sebagai konsekuensi logis apa yang kamu makan, itulah yang akan kamu kerjakan. Orang makan makanan yang halal, maka yang dilakukan adalah taat. Kan tadi begitu. Orang makan makanan yang haram, konsekuensi logisnya maka yang diamalkan, yang dilakukan adalah maksiat. Bisa dipahami nih? Itu maksudnya. Kul masita famislahu ta'mal. Makanlah sesuka hatimu, maka konsekuensi yang kamu makan akan kamu lakukan tindakan yang sama dengan apa yang kamu makan. Halal haramnya maksudnya. Bisa dipahami nih? Simpel loh ini. Artinya kalau ngaji yang seperti ini, semakin kita ngomong, semakin kita ngeri. Kenapa? Konsekuensi omongan. Nah itulah yang diantaranya. Oke, berhubung udah titit-titit,
Kita tutup bersama-sama dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika afdhartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.